Dosen saya ummi itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Kalau beliau mengartikannya ma yahtaju ilal kitabah walal qiraah, orang yang nggak butuh baca dan nggak butuh nulis, karena memang ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang didesain untuk ummi. Dan banyak di sana orang ya yatakallam bil arabiyyah wa la yastati an yaktub ya wala yaqra. Banyak orang di sono di Arab dia nggak bisa baca tulis. Jadi kalau kita bisa baca tulis, hebat kita sebenarnya. Dulu ada salah satu dosen saya juga, kuliahnya di Mesir, orang Indonesia kalau ini. Terus waktu ke Saudi dia nyetir ditangkap sama polisi ya, dan diminta SIM-nya. Begitu dikasih, polisinya itu ngelihat SIM, bacanya terbalik. Kata salah satu dosen saya itu bilang, Syekh, afwan, ada maghluk. Muqallab, bukan maghluk, muqallab ya. Itu baca SIM-nya terbalik. Terus apa kata polisinya? Uskut anta, ana urid an aqra bi hadhihi tariqah. Dia menteh, saya lagi pengen baca dengan cara seperti ini, kata dia. Karena fotonya yang di sebelah sono gitu, kan kelihatan fotonya terbalik gitu ya. Uskut anta, ana urid an aqra bi hadhihi tariqah, katanya. Itu di awal ya. Jadi memang di sana ada orang yang nggak bisa baca tulis. Kita kenal sebagai ummi. Nah, syekh ini, seorang tua ini punya kebiasaan yang bagus kita paksain. Makanya judulnya jadi memaksakan kebaikan. Bagus kita paksakan. Dia itu seneng datang sebelum masuk waktu tahiyat masjid. Habis tahiyatul masjid, yajlis amam dauladil masahib. Daulab al-masahib artinya, nah kayak gitu tuh, tempat-tempat naruh Quran di Masjid Nabawi kan rapi itu, logam warnanya emas ya. Dia selalu duduk di situ. Orang suka nanya, ente kan nggak bisa baca, mau ngapain di situ? Dan dia sambil nunggu, siapa tahu ada talib atau ahad atau syabab, seseorang atau anak-anak yang ngaji di Masjid Nabawi. Kemudian kalau dia lagi kosong dipanggil, dan dia seneng, dia bilang, tukriuni al-Quran, tolong bacain Quran. Daiman, selalu datang tahiyatul masjid, nunggu, dan dia selalu dibacain ya. Dan dia paham gitu. Misalnya begitu kedengeran, ini ceritanya Syekh Al-Maghamisi, baca afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa engkau mau enggak mau mentadaburkan Quran? Apakah hati-hati kalian tuh sudah terkunci enggak mau tadabbur Quran? Yaitu ada dua redaksi ayat yang di depannya diawali dengan afala yatadabbaruna al-Quran. Yang satu am ala qulubin aqfaluha, yang satu lagi ayatnya walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran bukan dari Allah, kalian akan mendapatkan kontradiksi yang banyak di dalam Al-Quran. Nah, udah dia senang begitu, berlangsung lama, terus menerus. Selalu begitu, tahiyatul masjid, kemudian nyari orang yang bacain, dan dia dengerin sampai sholat wajib. Sampai satu ketika yang dibaca oleh orang yang diminta itu baca ayat sajdah. Ya, begitu baca ayat sajdah, yang bacanya itu
Aglaqal masahib, dia menutup mushaf, meletakkannya, kemudian dia sujud. Si bapak itu juga ikut, ya, kemudian dia sujud. Kemudian yang baca ini bangun dari sujudnya, dia menyaksikan si bapak ini masih sujud. Dalam pikirannya, la'allahu yurid an yutila sujudahu, kayaknya dia lagi pengen memperpanjang sujudnya. Tapi saat dia udah menanti begitu lama, nggak bangun-bangun, mulai dia goyang-goyang, nggak taunya kelak yantaqilu ila jiwarir rahman bihazihi tariqah, pulang menghadap Allah dalam keadaan sujud. Bukankah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud? Udah gitu sujud karena bacaan yang umumnya ada komparasi antara orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman. Ya, la yasjudun. Kalau mereka la yasjudun, kalau kita yasjud. Mereka yastakbirun, mereka sombong di hadapan Allah. Kita nggak sombong. Dia sujud dalam keadaan seperti itu. Summa yantaqilu ila jiwarir rahman. Dia pulang menghadap Allah. Masya Allah. Saya waktu dengerin cerita ini berdua sama istri, ya, itu dua-duanya sambil nggak bisa ngomong, sesegukan, ya Allah. Ya, dan kemudian ditutup kisah itu dengan hadis riwayat Tirmizi. Ada dua redaksi. Ya, redaksi yang pertama nih saya bacain di sini. Akhrajahu Tirmizi wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan sama seseorang, ista'malahu, Allah memakainya, kalau terjemahan menggunakannya. Tapi kemudian kata ista'malahu ini ditafsir, langsung ditafsir sama Nabi maknanya. Ya, karena begitu faqila ditanyakan apa makna ista'malahu, karena ista'mala yasta'milu, astamil, aku menggunakan, aku memakai. Ini apa nih? Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Orang Arab sendiri, mereka para sahabat ridwanullah alaihim, la yafham makna ista'malahu, nggak paham apa nih ista'malahu yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian Nabi bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Waffaqa yuwaffiqu taufiq. Kita sering dengar, ya, mudah-mudahan kita mendapat taufik. Orang suka bilang wabillahi taufiq wal hidayah. Ada juga yang ngeganti wabil hidayati wat taufiq, karena dua-duanya hampir sama tuh. Maknanya makna petunjuk. Waffaqa yuwaffiqu artinya Allah memberikan kita taufik. Yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Arti ista'malahu adalah Allah memberikan kemudahan buat dia untuk mengakhiri kehidupannya dengan amal saleh. Redaksi yang lain pakai kata asalahu. Asal tuh asal madu. Ya, dalam riwayat yang lain ya dikatakan sama, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, asalahu. Apa ya, bikin manis-manis buat orang itu. Ya bahasa, ya kalau kita lihat begitu, tapi itu diterjemah oleh Nabi. Apa tuh asalahu? Asal, ya, qala yaftahu lahu amalan salih qabla mautihi. Yaftahu, Allah membuka, ya, lahu bagi dia, amalan salihan, amal saleh qabla mautihi, sebelum dia mati, sebelum dia wafat. Ya. Nah, makanya dari sini, dari dua hadis ini, yang satu ista'malahu, yang satu asalahu, ya, ciri orang-orang yang
dikehendaki kebaikan buat itu adalah orang yang kayak gitu. Dan gak mungkin orang bisa finish dalam keadaan kayak gitu kecuali itu berdasarkan kebiasaannya. Halo Pak, orang kebiasaan ngomong apa, biasanya dalam kondisi darurat kata itu yang keluar. Ya, orang kalau mau tahu kebiasaan dia ngomong apa, ajak nonton bola. Halo, masih hidup? Ajak nonton bola Pak. Biasanya kalau lagi nonton bola, siapa aja tuh? Aduh, ya kan? Maaf nih, misalnya saya contohin, dia mungkin mau ngomong bangsat nggak enak gitu kan, akhirnya jadi bangke tuh orang kan, paling nggak bangke, ya kan? Tapi mungkin aja, mungkin kalau Jamaah Al-Bahri ini kelihatan kalau nonton bola mungkin Allah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi, ya kan? Jadi kayak reporter bola di Saudi atau negara-negara Arab begitu tuh, ya Allah anta Muhammad, ya kan? Orang sangkanya sih dia lagi zikir tuh Pak Ustaz. Emang kebiasaannya, ya Allah Muhammad taqaddam qaddam suwayya anta, gitu kan? Ya, hadap al-hadap gol, ya kan? Al-hadap masya Allah, ya. Ada qalbul hujum yahsul 'ala al-hadab, segala macam begitu. Dan orang biasanya akan keluar sesuai dengan kebiasaannya. Begitu juga amal. Karena si bapak ini finish kayak gitu, bukan tiba-tiba meninggal dalam keadaan gitu. Makanya kalau ada orang hobinya apa, ini jangan sampai hobi duniawi kita mendominasi hobi akhirat. Saya ingat anak saya waktu anak pertama saya, kira-kira tahun berapa ya, 2010-an, masih SMA dia waktu itu. Sekarang udah punya anak satu, anak saya yang pertama namanya Abdul Jabbar. Waktu itu diajak umroh. Yang namanya umroh, ya semuanya doa gitu. Dari manasik doa, di pesawat doanya aja kita dipimpin, turun di Jeddah naik bis, ya Allahu Akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza, terus doa. Mau makan diingetin, mau pakai pakaian ihram, terus begitu tawaf sa'i terus zikir doa. Kelar umroh jam 2 dini hari. Kita mau nunggu di Masjidil Haram, apa ke kamar dulu? Kata ke kamar dulu Bi, ganti baju, mandi enak nih. Ya udah deh. Biasanya kalau jam 2, subuh jam 4, kalau musim panas tuh ya, itu biasanya orang suka oversleep tuh, suka ketiduran. Ya, begitu lihat, masih jam 3, matanya harinya udah beda, gitu kan. Ya namanya orang capek kan, terbang Pak, apalagi kalau yang langsung ke Mekah tuh kan, ya 9 jam, di Indonesianya aja udah datang 4 jam sebelum terbang. Di Jeddahnya imigrasi bisa 4 jam, 8 tambah 9 jam, udah 17 jam. Perjalanan Jeddah Mekah 2 jam, 19 jam. Nyampe di hotel, narok, kemudian makan, langsung turun ke tempat tawaf jam 11 malam tuh, ya kan? Langsung tuh, subhanallah, alhamdulillah, yang paling ringan aja ngomong begitu. Jam 2 kelar, kita udah bilangin, biasanya suka kelewatan. Enggak, ini paling udah nggak tidur lagi, kata anak saya. Udah deh tuh, karena dia sekelas SMA-nya tuh, SD-nya sekelas tapi SMA-nya beda-beda. Tuh dikasih satu kamar tuh, seumuran tuh. Dan sampai jam azan, wah bener nih anak-anak ketiduran. Kita telepon, ring, wah lama, kamarnya nggak diangkat-angkat, bener nih.
Ya. Keangkat juga. Pas dia ngangkat, biasanya orang ngangkat telepon kan halo gitu ya. Dia Allahu Akbar. Jadi kalau dari tadi takbir terus gitu, ngangkat telepon aja Allahu Akbar, berarti itu kalimat udah keinstall tuh. Nih ya, ke dalam hatinya. Karena perjalanan penuh dengan doa, penuh dengan zikir, ya. Mau naik bukit, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Terus kalimat itu yang keluar. Lah kalau pas telepon itu dianggap atau diandaikan malaikat maut, yang keluar Allahu Akbar, paling enggak catatannya bagus. Ya bayangin sama yang keluarnya sompret misalnya. Mungkin kita dulu pernah diceritain tuh ya. Saya diceritain juga dulu sama orang tua di Tomang. Katanya dulu ada orang biasa ngomongnya sompret, apa-apa sompret. Hah, sompret loh. Pas mau meninggal ternyata itu juga yang keluar. Cuman istrinya yang ada di sebelahnya nggak enak dong kalau keluar. Ya, pas bilang som langsung ditutup sama bininya. Ya, jangan sampai keluar nih pretnya kata gitu. Enggak taunya begitu dilepas masih ada pret sisanya. Ya tuh nggak tahu benar apa enggak, tapi emang begitu biasanya. Orang berdasarkan kebiasaannya. Nah ini mah kenapa judulnya nih saya buat diri saya sendiri maksain kebaikan. Kita paksa sampai jadi nikmat. Ya, kita paksa sampai jadi biasa. Orang kalau udah biasa, kayak yang suka datang ke rumah teman saya orang Inggris, saya anterin dari rumah cuman ke Tomang doang. Jadi kalau dianterin pakai motor nyari helm. Kita kadang-kadang ngaji dari Tomang ke Kalideres saya nggak pakai helm gitu. Dia ke situ aja helm. Terus kalau dianterin pakai mobil, duduk dia langsung pakai seat belt. Kita kan ntar aja deket-deket pos polisi baru kita pakai kan gitu ya. Karena kan ada yang mereksa, kalau nggak ada yang mereksa aja. Kalau dia emang karena udah biasa gitu kan. Suatu yang kebiasaan kan akhirnya melekat. Akhlak itu kan adalah akhlak tuh satu sifat yang udah melekat. Mungkin orang kalau lagi di depan orang kelihatan baik, tapi coba dalam kritikal, dalam kondisi kritikal, makanya saya bilang suruh ajak main bola atau nyetir. Dulu ada orang kalau nyetir ngomongnya selalu ngumpat, lihat tuh si bego, gitu. Tahuan SIM-nya boleh nembak, dia begitu tuh, ya kan begitu. Ada kalimat-kalimat itu biasa, ya. Jarang juga orang yang lagi nyetir tuh mengembangkan budaya husnuzon. Mungkin dia mules, udah kasih aja ya kan. Daripada brecetan di mobil, ya kan, suruh liwat aja gitu. Nah, jadi dari dua hadis tadi yang intinya Allah kalau menghendaki kebaikan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Memberikan taufik buat seseorang beramal soleh sebelum kematian. Orang aja kalau maksiat sepanjang hidupnya, di akhirnya ditutup dengan amal soleh, bisa jadi dia penghuni surga. Karena ada hadis gitu dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in ada yang menyebut begitu, ya. Payak di akhirnya, payak malu bi amali ahlil jannah fa adkhalahu Allahul jannah. Di ujungnya ya'mal bi amali ahlil jannah fa adkhalahu Allahul jannah. Akhirnya dimasukin ke surga. Cuman kan kita nggak tahu ujungnya kayak apa. Makanya di sini saya memotivasi diri saya sendiri untuk memaksa kita selalu berkata-kata baik dan beramal baik. Ya, mudah-mudahan lempeng dengan kisah yang tadi atau lempeng dengan cerita yang disampaikan tadi, wafat dalam keadaan sujud, sujudnya sujud tilawah. Itu waktu yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya. Nabi aja memerintahkan fa'aksiru fihi doa, banyakin doa waktu itu. Ya, dia dicabutnya
dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Itu sih kan kita juga dapetin hadis, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Orang dibangkitkan percis waktu meninggalnya. Begitu dia dibangkitin, yang lagi pakaian ihram mati, dia lagi talbiyah, itu menghadap Allah mulabbiyan wa muhriman, mulabbiyan wa muhriman, lagi talbiyah dan lagi pakai pakaian ihram. Percis waktu matinya. Ya kalau yang ekstrim kan zaman orang-orang tua kita atau penceramah-penceramah di kampung dari dulu ngingetin tuh, kalau kita meninggal lagi banting double 6 tuh nggak ada dengan kalimat baik tuh deh. Main sama mertua juga, ya kan? Main sama mertuanya tuh, ya agak-agak itu tuh jarang sih ini. Ya yang baik-baik gitu, itu pasti sekasar-kasarnya yang keluar tuh. Atau paling halus saja, mampus lu pak. Kata bapaknya, iya nih gua mampus, katanya kan, nggak bisa keluar gitu kan, dikunci nih gitu kan. Nah kalau kalimatnya itu, malaikat udah nggak perlu nanya kayaknya. Tapi kalau yang sujud juga, ya udah dia lagi baca, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dia lagi baca begitu, meninggal sambil bilang fatabarakallahu ahsanul khaliqin, raja'a wa intaqala ila jiwari rabbih, dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kayak apa itu? Meninggal lagi ngaji gini, cakep nggak pak? Halo, cakep tapi jangan sekarang Pak Ustadz. Ya sama lah, kita doa juga ya kan, sampai pengajian yang terakhir lah gitu ya kan. Nah terus karena ini sampai jam 1 sedikit, sebetulnya masih ada 2 bagian. Yang pertama mulakhas hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ringkasan hidupnya Nabi. Nabi umur 63 dibagi 2, ya enggak? 40 qoblal bi'tsah, 40 belum dapat wahyu. Ya, walaupun kehidupannya juga bersih. Ya belum dapat wahyu aja dapat gelar Al-Amin. Ya, kita udah ngaji lama aja belum tentu dapat gelar Al-Amin gitu ya. 40 kita simpen. Sisanya 23 dari 63. Dari 23 10 tahun dibagi 2, 10 tahun Mekah. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. 13 tahun berdarah-darah sampai hijrah. Dari 23 ini saya mau ngambil fase Madinah. Saya baca ternyata dari tahun 1 sampai tahun 10 isinya perjuangan semua. Isinya perjuangan semua. Ya Allah, hidup yang singkat itu penuh perjuangan. Misalnya gini nih, habis hijrah tahun pertama, tahun kedua ada Ghazwatul Badar, ada perang Badar. Tahun ketiga Ghazwatul Uhud. Tahun keempat ya Ghazwatul Bani Nazir. Tahun keempat. Tahun kelima Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, perang Parit. Tahun ke-6 Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Waktu sampai ke Mekah juga dilarang untuk umroh. Kemudian Ghazwatul Khaybar tahun ke-7, Fathu Makkah tahun ke-8, Ghazwatul Hunain tahun ke-8 juga, Ghazwatul Tabuk tahun ke-9. Kemudian tahun yang terakhir, tahun kematian beliau menjelang tahun kematiannya ya, ada Hajjatul Wada, ada Haji Wada, ditutup sama haji. Ya, tahun ke-11 itu tadi tahun 10, tahun ke-11-nya Nabi SAW wafat. Karena kalau haji Zulhijjah Nabi wafat
Itu paling disepakati wafatnya. Kalau lahirnya malah ada pendapat lain. Yang bilang enggak 12 Rabiul Awal. Tapi kalau wafat semua kompak 12 Rabiul Awal. Jadi dari haji cuma 3 bulan aja Nabi. Makanya hajinya waktu Nabi khutbah disebut khutbah wada, khutbah perpisahan. Hajinya disebut haji wada. Cuman segitu aja. Dan rentetannya itu adalah rentetan perjuangan semua. Makanya saya singgung dikit surat At-Tin. Ya sebenarnya sih banyak nih. Ada 3 slide ya, kalau dibacain semua mungkin banyak gitu ya. Tapi intinya kita udah diciptain oleh Allah bi ahsanit taqwim. Cuma nanti ada yang pulang asfala safilin. Aspal Pak. Aspal paling bawah. Ya, yang namanya aspal di bawah. Kita kalau iya pernah tuh ada supir saya ya, begitu lagi jalan di tol nginjek garis, ditangkap polisi. Kenapa Bapak nginjek garis? Ini kan nggak boleh diinjek. Ya karena ada di bawah Pak. Kalau di atas nggak bakalan keinjek sama saya. Karena dia adanya di bawah jadi keinjek tuh aspal gitu kan, yang ada garisnya. Asfala safilin. Ditutup. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya temanya memaksakan kebaikan, memaksakan amal soleh maksudnya. Ya, ini bukan berarti memaksakan kebaikan. Orang yang lagi nggak bener nih kita paksa. Ya enggak. Kalau dakwah kan bagusnya bil hikmah. Itu lihat orang nggak puasa, ya minum makan sebentar lagi Ramadan di depan orang, ya mungkin boleh ditegur, Pak. Kalau nggak puasa minggir kali di situ, kesian ada anak-anak kecil. Ya. Kalau anak kecil kan ngelihat es krim, kita aja yang tua kadang-kadang ya, apalagi meleleh gitu kan. Waduh. Meleleh juga kita kadang-kadang, apalagi anak kecil gitu, Pak, rada minggir dikit. Bukan berarti memaksakan kebaikan orang kita seret-seret untuk melaksanakan kebaikan. Walaupun ya dakwah mesti disampaikan sama orang, tapi dengan cara yang hikmah. Ini sih maksain buat diri kita sendiri aja dah, perkataan yang baik dan amalan yang baik. Karena pengecualian orang hampir mirip dengan surat Al-Asr ya, yang rugi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun dalam tafsir ajrun ghairu maktu. Nanti pahala nggak pernah putus. Jadi si bapak itu pahalanya, amalannya, karena dia finishnya kayak gitu, itu sampai dia dibangkitin, pahalanya nggak putus-putus, kebaikannya nggak putus-putus. Kan kita pernah dengar dan memang pasti logis tuh. Kita nih udah baik aja, masuk surga nyesel. Kenapa dulu cuman segitu sholatnya? Kenapa cuman segitu sedekahnya? Kita nggak bicara orang yang nggak beramal deh, karena orang yang nggak beramal, pada kesempatan pertemuan yang lalu saya udah sempetin, orang yang meninggalnya dalam keadaan kufur, dia minta dibalikin lagi ke dunia. Seneng, girang kalau dibuka kesempatan balik ke dunia, walaupun tetap dia nggak akan beramal soleh. Ya. Kalau orang yang beriman gak mau, bal qaddamani ilallah, enggak, jumpakan saya dengan Allah, karena nanti ada ajrun ghairu mamnun, pahala yang gak pernah putus. Nanti kenikmatan beramalnya cuman dikit, duduk ngajinya ya, apalagi masya Allah ini udah atas dingin bawah dingin nih, ya kan, sini berasa gitu ya kan. Nah ini ada ajrun ghairu mamnun, ada pahala yang gak pernah putus. Dan mudah-mudahan omongan yang baik kita ada catatannya. Karena dalam surat Al-Kahfi ada orang begitu baca mali hadzal kitab, ini kitab apaan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jangankan yang gede, yang kecil-kecil. Mungkin kita lagi nyengkirin duri di jalan, kita pikir gak akan ada nilainya.
katanya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ya Allah kasihan tuh. Ya. Dia mau kerja tapi nggak bisa. Ya mungkin dia jadi badut-badutan begitu kali. Jadi boneka mampang, ya kan. Kasih aja udah. Mungkin 2.000, begitu dilihat pahalanya, Masya Allah 700 kali lipat beneran. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakalan ngingkarin janjinya. Kalau kita bisa tuh, ntar gue kasih 10. Kalau rumah gue laku, gue kasih 10 juta. Begitu laku, lu 8 aja ya, katanya 10 Pak. Iya, habis banyak. Ternyata bukan cuma lu doang yang masarin, dia juga minta komisi. Tadinya gue mau kasih 5 lo. Ya udah 8 deh, katanya kan gitu. Tapi Allah nggak bakalan ngurangin. Iya. Sampai di sini, ya mudah-mudahan ya kita semuanya, ya kalau di sini sih kelihatannya nih bukan orang yang maksa lagi beramal soleh, ini udah kebiasaan semua ya, amin. Amal solehnya tuh udah lengket, udah di sini, berasa kayaknya pegel. Kita main bulu tangkis aja Pak, kalau biasa, terus 3 hari aja nggak main, perasaan tuh gak enak, tangan gak enak, ini gak enak, aduh pengen nepok-nepok nih, gitu. Ya biasa. Makanya kan yang biasa ngaji gitu juga, dan salah satu yang bisa menyebabkan wafat yang baik, salah satunya adalah tilawatul Quran. Ya mudah-mudahan ini merangsang kita semua nih. Ya jangan sampai pulang nggak punya bacaan. Ya, kalau kita sekarang masih ingat bacaan kita sampai mana, alhamdulillah. Ya, kalau ditanya bacaan sampai mana, Qurannya aja nggak ketemu bekas Ramadan yang lalu gitu kan. Dulu saya taruh di situ tuh, sampai sekarang saya belum ketemu lagi. Ya masih ada waktu nih ya. Sebentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Kita mudah-mudahan ya, dikasih taufik oleh Allah untuk bisa beramal soleh. Kalau di jam saya 13:01 berarti cukup nih ya. Ya mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami. Allahumma irzuqna mutaba'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mengikuti jalan Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan untuk mencari surgamu ya Allah. Juga aslafun sholihin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Bukan saja nabi, para nabi, tapi juga orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang syahid, sehingga kami mengakhiri kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, brother, sister, guys, semuanya dah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Saya sih nggak maksa, cuman harus subscribe channel ini, mumpuli surga insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.